doa buka puasa. Wah, iki loro soalé siji tok. Apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aku. Beda. Ternyata ada dua jawaban Sobat TV. Silakan dijawab. Beda. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lah jawabanku ya beda ya. Gimana ini? Aduh, bagaimana kalau kita Ini kalau misalnya masalah agama harus cari sama orang betul itu. Kita cari siapa? Ustaz Ami aja ya? ya. Oh, yang selama ini mendampingi kita saksikan ini. Ustaz Ami akan menjelaskan tentang doa buka puasa. Monggo, Ustaz. Ustaz. Baik, saya terima Mas Tri pertanyaannya terkait doa berbuka puasa. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sana. Yang pertama adalah doa khusus ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua, doa umum yang isinya permohonan secara umum yang kita panjatkan ketika kita berbuka puasa. Untuk yang pertama, yaitu lafaz doa khusus ketika berbuka puasa, ada satu kalimat yang masyhur yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Bunyinya adalah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dalam kesempatan yang lain ada juga yang memberikan tambahan ya arhamar rahimin atau birahmatika ya arhamar rahimin. Terkait doa ini ada penggalan yang di sana statusnya sahih dan ada penggalan yang di sana statusnya dhaif. Untuk penggalan yang sahih adalah mulai dari kalimat dhahabadz dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabadz dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, beliau mengucapkan kalimat doa tadi. Mulai dari kalimat dhahabadz dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ahli hadis. Sebagian ada yang menilainya sebagai hadis yang hasan dan sebagian ada yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Kalau misalnya kita mengambil yang paling ringan, yaitu yang menilainya sebagai hadis hasan semacam Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tabrani dan yang lainnya. Imam Al-Albani menilainya sebagai hadis hasan, maka ini salah satu di antara dalil yang bisa kita jadikan sebagai rujukan bahwa dianjurkan bagi kita ketika berbuka membaca doa khusus, yaitu kalimat dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian di sana ada penggalan yang dhaif, yaitu penggalan mulai kalimat Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu sampai pada kalimat wa ala rizkika aftartu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalimat ini disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, namun dari jalur Mu'adz bin Zuhrah, seorang ulama tabi'in. Jalurnya Mu'adz bin Zuhrah, seorang tabi'in, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perantara antara Mu'adz dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Mu'adz bin Zuhrah seorang tabi'in. Sementara Mu'adz bin Zuhrah tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hadis ini digolongkan oleh para ulama sebagai hadis mursal, dan hadis mursal termasuk salah satu di antara jenis hadis dhaif karena sanadnya ya, perawi-perawi yang membawakan hadis ini tidak bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perawi yang tidak ada di situ, yaitu para sahabat. Karena Mu'adz seorang tabi'in menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama menggolongkan hadis ini sebagai hadis yang tidak bisa diterima sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang lain dari jalur yang lain secara marfu, artinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sana ada seorang perawi yang bernama Dawud bin Zibriqan, dan Ibnu Zibriqan dinyatakan oleh para ulama termasuk perawi yang matruk, yang dia ditinggalkan hadisnya. Karena itu kesimpulannya untuk kalimat Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ini kalimat yang dhaif sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Kemudian yang kedua, doa umum yang kita baca ketika berbuka puasa. Ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah was-shaimu hina yuftir. Dan doanya orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan
untuk memperbanyak berdoa kepada Allah pada saat mendekati berbuka, karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satu di antara praktiknya, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Turmudi. Hadisnya diriwayatkan oleh Turmudi dan statusnya hadis yang sahih. Salah satu di antara prakteknya seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Menurut sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaika, beliau mengatakan Abdullah bin Amr bin As ketika berbuka puasa, beliau membaca satu kalimat doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara rahmatmu yang meliputi segalanya, an taghfirali, agar engkau mengampuniku. Yang ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk memanfaatkan kesempatan ketika berbuka puasa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua permohonan mereka, doa-doa mereka, karena ini termasuk di antara waktu yang mustajab. Demikian Mas Tri penjelasan yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan dilanjut. Nah, sudah juga itu. Sudah jelas mestinya ya. Sudah Sudah gamblang. Ustaz Ami yang menjelaskan.